Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali dengan Aldi Yusuf Suherman. Oke, untuk materi kali ini kita akan mengenal yaitu algoritma ya. Nanti tentang siapa penemu algoritma, terus sejarah algoritma ya. Terus juga ada fungsi algoritma. Oke, untuk yang pertama yaitu kita akan sejarah dulu tentang algoritma. Nah, ini algoritma, asal kata dari algoritma adalah dari nama penemu yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi ya. Ilmuwan yang berasal dari Persia. Algoritma erat kaitannya dengan logika ya. Berarti algoritma itu apa toh itu? Nah, itu algoritma itu adalah pemikiran kita ya, secara dengan logisnya itu. Nah, ini logaritma yang berasal dari bahasa Yunani yaitu logos ya, yang berarti ilmu. Nah, dalam artian logika, ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kita sebelum melakukan sesuatu itu harusnya berpikir ya, berpikir dulu dengan matang, berpikir yang panjang begitu ya. Nanti bisa agar hasilnya maksimal begitu. Oke. Algoritma apa itu? Nah, algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian sesuatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Atau algoritma adalah serangkaian langkah yang perlu dilakukan dalam matematika atau komputasi untuk menyelesaikan masalah lain. Nah, ini khususnya dalam ilmu komputer ya. Nah, ini arti semua susunan logika disusun dalam urutan tertentu oleh sistem pembelajaran dan digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, dapat dikatakan seperti suatu algoritma. Nah, oke ya. Nih, susunan urutan langkah-langkah yang bersifat logis guna penyelesaian suatu masalah. Ini selanjutnya yaitu adalah fungsi dari algoritma. Untuk yang pertama, fungsi algoritma itu untuk membantu memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Nah, seperti kalian untuk menyelesaikan langkah-langkah pemecahan matematika, seperti pemecahan seperti keliling, terus seperti luas lingkaran atau apa, nah itu ya. Nah, terus yang kedua dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Nah, itu jadi algoritma itu tidak hanya untuk memecahkan masalah tentang matematika saja ya. Itu kompleks, itu hampir semuanya ya. Terus yang ketiga, bagi programmer memudahkan melacak setiap kesalahan. Nah, ini untuk programmer yang ketika membuat suatu program ya, coding, ini algoritmanya akan berjalan ya. Bagaimana nanti kok setelah selesai kok kesalahannya di mana? Nah, itu apa yang kurang? Nah, itu ya. Program hanya perlu melakukan perubahan pada waktu tertentu ya. Itu semuanya itu adalah dari fungsi algoritma. Untuk yang selanjutnya, penyusunan dasar algoritma.
penyusunan dasar algoritma. Nah, jadi setiap sesuatu itu pasti ada susunan. Nah, tidak secara langsung tiba-tiba ada. Nah, suatu masalah yang mohon maaf, suatu yang ada pasti ada langkah-langkahnya. Nah, ini seperti di algoritma untuk penyusunan dasar algoritma. Nah, ini sang pertama yaitu memiliki awalan dan akhiran. Nah, jelas ya. Kedua, memiliki instruksi yang jelas atau tidak ambigu. Nah, jadi kalau bilang tidak ya tidak, jangan bilang yang kemana-kemana begitu ya. Bilang hitam ya hitam begitu. Memiliki masukan input atau kondisi awal. Nah, terus yang keempat, memiliki keluaran output atau kondisi akhir. Terus yang kelima, algoritma harus efektif ya. Setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Nah, ini untuk penyelesaian algoritma itu tidak perlu panjang-panjang ya, tapi dengan sistem yang efektif, yang jelas begitu. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Ini ada pertanyaan, jelaskan pengertian algoritma, silahkan dijawab di kolom komentar. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.